Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, program studi D4 Keuangan Perbankan Syariah. Jadi di sini kami ingin mewawancarai salah satu ustadz yang ada di Masjid Al-Ittihad Tebet. Oh iya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari. Nama saya Abdil. Nama saya Haidar Sari Putra. Nama saya Giananda Putri. Nama saya Alia Khairunisa. Oke, langsung aja kita wawancarain ustadznya ya. Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita dapat bisa berkumpul di Masjid Ittihad dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami pada kesempatan kali ini kami dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi Keuangan dan Perbankan Syariah, ingin mewawancarai Ustadz Farhan selaku Ustadz di masjid ini mengenai masalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama oleh rekan saya. Ustadz, saya mau nanya nih, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah dari pembangunan masjid ini? Adakah peristiwa penting yang mendasari pembangunan masjid ini? Baik, terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi dari Politeknik Negeri Jakarta yang sudah berkunjung ke Masjid Al-Ittihad. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Farhan, saya pengurus di Masjid Al-Ittihad. Kebetulan juga salah satu tugas saya adalah bagian di UPZ, Unit Pengumpul Zakat Masjid Al-Ittihad. Jadi kalau untuk sejarahnya itu sebenarnya juga kalau kawan-kawan googling juga banyak ya, karena ini masjid yang cukup lama, didirikan tanggal 20 Maret 1987 oleh salah satu menteri waktu itu. Jadi memang ini kawasan Tebet ini merupakan kawasan perumahan gitu, di mana masjid ini merupakan salah satu fasos atau fasum, fasilitas sosial atau umum yang memang dibangun oleh PD Saranajaya untuk bagian masjid untuk di area Tebet Mas ini, seperti itu. Jadi memang latar belakang didirikannya adalah salah satu bagian dari tak terpisahkan pembangunan kawasan perumahan di daerah Tebet sini. Dan bisa dibilang memang Masjid Ittihad ini salah satu masjid yang paling besar yang di daerah Tebet dengan area yang cukup luas, 6.500 meter persegi untuk wilayahnya, tapi untuk bangunannya sekitar 1.900 meter persegi ya, dengan adanya masjid, ada halaman parkir, ada juga sekolah TK maupun SD dan fasilitas lainnya. Jadi ya mungkin latar belakangnya memang ini bagian dari fasum dan fasos yang tentunya juga bermanfaat buat masyarakat di kawasan Tebet dan sekitarnya. Seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kedua pada studi bersama. Membahas mengenai zakat, infak dan sedekah ini. Sebenarnya apa sih, ada nggak perbedaannya dari infak, zakat dan sedekah ini? Terus tujuannya untuk dilakukannya zakat, infak dan sedekah ini? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa masjid merupakan rumah Allah atau rumah ibadahnya umat muslim, maka dalam masjid ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah penghimpunan dana infak, zakat dan sedekah, karena memang hampir seluruh kegiatan masjid baik operasional, pembangunan dan sebagainya itu memang didanai oleh dana zakat, infak dan sedekah. Tentunya ya, dari sisi perbedaannya, kalau zakat itu merupakan kewajiban ya, yang menjadi salah satu rukun Islam ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, jadi kalau zakat itu memang ada peruntukannya di 8 asnaf itu yang kita ketahui. Nah, sedangkan infak dan sedekah itu lebih sifatnya umum gitu. Kayak kita di sini Ittihad juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti kemarin kita baru membantu renovasi
rumah untuk ngaji di daerah Tebet. Kita juga pernah membantu korban gempa Cianjur, kita juga membantu Palestina dan sebagainya. Dan juga ya mungkin infak-infak lainnya, kita juga ada 100 santri binaan yatim duafa Ittihad yang setiap 2 minggunya kita berikan pendidikan di masjid ini, sekaligus kita berikan beasiswa seperti itu. Jadi memang untuk zakat infak sedekah ini ya menjadi hal yang penting untuk membiayai semua kegiatan di masjid dan juga semua operasional dari bagaimana kita mengkafalahi pengurus-pengurus ataupun karyawan-karyawan yang ada di sini. Ya salah satunya adalah dari dana infak zakat dan sedekah itu sesuai dengan peruntukan yang memang diatur sesuai dengan peruntukannya seperti ini. Lanjut kita masuk ke pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di pertanyaan ini saya mau nanya, apa ada penghimpunan infak dan sedekah di Masjid Raya Al-Ittihad? Bagaimana sistem dan media penghimpunannya, Ustaz? Ya baik, memang masjid ini tidak memiliki donatur tetap, tapi alhamdulillah donatur itu tetap buat infak dan sedekah gitu. Ya kita memiliki kotak infak yang ada di area depan, kanan kiri seperti itu. Kita ada 2 kotak infak, satu infak secara umum itu kan untuk operasional masjid, satu memang untuk kegiatan sosial yang tadi saya bilang kita punya 100 santri binaan dan juga kegiatan lainnya. Jadi di sini juga memang di masjid memiliki badan sendiri yaitu UPZ, unit pengelola zakat yang di bawah dari Basnas Bazis DKI Jakarta. Yang kita terafiliasi oleh Basnas Bazis DKI Jakarta yang memang secara khusus zakat itu biasanya kita lakukan di bulan suci Ramadan, selama bulan suci Ramadan. Jadi zakat itu memang secara khusus ya kita lakukan di Ramadan, tapi secara umumnya hari kapanpun bisa kita terima seperti itu. Jadi memang kalau untuk kegiatan penghimpunan infak dan sedekah dilakukan di masjid secara offline maupun juga kita melalui online, melalui kris yang kita sebarkan baik secara offline yang ada di kotak-kotak amal masjid maupun kita melalui media sosial kita, Instagram, dan juga setiap kita ada live streaming kajian kita selalu mencantumkan nomor rekening dan juga QRIS untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang mungkin hadir langsung untuk memberikan infak sedekah itu kepada masjid seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari saya, Ustaz. Siapakah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat seperti penerima dan yang menyalurkan zakat, dan kapan zakat yang sudah terkumpul disalurkan? Jadi kalau memang tugas sendiri kita ada bidang UPZ yang memang di situ ada bagian-bagiannya, ada bagian pendistribusian, ada bagian penghimpunan. Biasanya setiap Ramadan kita jadwalkan piket gitu. Jadi yang memang setiap hari standby di sini dari pagi sampai ba'da tarawih jam 10 malam yang bertugas mencatat gitu secara khusus orang yang memberikan zakat. Dan pendistribusiannya kalau di Ittihad ini kita melalui kurang lebih 60 musola dan majelis taklim yang ada di Kecamatan Tebet. Jadi mereka itu kita hubungi, kurang lebih satu musola atau majelis taklim itu memberikan 20 nama penerima yang berhak. Kita berikan beras fitrah itu sebanyak 5 kilo dan kita berikan juga zakat mal kurang lebih 100.000. Itu kita sebar kurang lebih hampir ada 1.500 lah. Jadi dikali 60 dikali 20 1.200-an mustahik gitu. Maupun selain itu juga kita juga berikan ba'da Syawal itu biasanya nanti kita berikan guru ngaji, bantuan guru ngaji dan marbot di musola yang ada di Kecamatan Tebet. Juga kita sisihkan pendistribusiannya untuk mu'alaf. Jadi beberapa ada mu'alaf yang bersyahadat di masjid ini kita berikan bantuan, dan juga ya tadi Ibnu Sabil itu kita berikan kepada santri-santri yang kita bina sejak. Jadi memang kita memberikannya baik ke du'afanya, fakir miskinnya, baik ke Ibnu Sabil ya, guru ngaji, marbot, dan juga santri-santri binaan yang kita bina secara khusus, dan juga mu'alaf seperti itu. Jadi kurang lebih ada 4 golongan yang kita berikan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau ini ada nggak jadwal atau waktu tertentu untuk penyaluran dana infak dan sedekah di masjid ini?
Iya, kalau untuk zakat ya kita biasanya di Ramadan ya. Jadi di Ramadan menjelang Lebaran kita salurkan maupun pasca Lebaran. Kalau zakat fitrah yang kita tunaikan di waktu Ramadan, zakat malnya biasanya kita pasca Ramadan sambil biasanya halal bihalal sekaligus ada pemberian bantuan untuk marbot dan guru ngaji mushola Kecamatan Tebet. Kalau untuk infak sedekah ya kita langsung gunakan untuk operasional masjid maupun dana sosial yang sudah kita jadwalkan gitu, baik santri binaan itu yang setiap 2 minggu sekali, setiap ahad 2 minggu sekali, maupun kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya insidentil seperti renovasi rumah guru ngaji, kemudian kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya Palestina, kemudian banjir, gempa dan lain sebagainya seperti itu. Baik, ada pertanyaan penutup nih, Ustaz. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan penutup dari saya yaitu apakah ada strategi untuk menggunakan zakat, infak, sedekah sebagai upaya mengembangkan masyarakat? Ya, secara khusus memang kita masjid memiliki fungsi selain fungsi ibadah, fungsi pendidikan, juga pemberdayaan masyarakat gitu ya. Alhamdulillah salah satunya Ittihad itu kita memiliki UMKM yang ada di sini, dan alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan Basnas RI yang untuk merenovasi tempat ini. Dari mereka yang berdagang di sini juga salah satu kategorinya mustahik ya, mereka yang memang sehari-hari ya bergantung dengan dagangnya di sini, dan juga ya mungkin kayak tadi ya kita berikan 100 santri binaan yang ada di sekitar kawasan Tebet, yang mereka tidak hanya kita berikan tanda kutip santunan, tapi juga memberikan pendidikan baik pengajaran Al-Qur'annya maupun pendidikan keagamaan lainnya. Tentunya memang Islam sudah menetapkan bahwa infak, sedekah, zakat ini juga harus produktif, harus membangun, tidak hanya sekedar konsumtif yang mereka nikmati saat itu, tapi juga bisa membangun secara batin mereka, secara non materi yang mereka miliki ya, termasuk alhamdulillah juga di masjid ini juga kita setiap hari Senin dan Jumat memberikan makanan yang buka puasa atau makan gratis yang notabene banyak dinikmati oleh para pemulung, para musafir yang memang mereka kebetulan sholat maghrib di masjid ini seperti itu. Jadi memang strateginya kita masjid ini harus memberikan porsi ya untuk selain untuk kegiatan ibadah maupun kajian, juga pemberdayaan masyarakat yang sifatnya langsung berdampak kepada mereka yang lapar, kemudian mereka bisa kenyang perutnya dengan hadir ke masjid, kemudian mereka dan juga beberapa musafir ya, ada beberapa yang kehabisan ongkos pulang kampung gitu kan, kemudian kita berikan bantuan, maupun juga mu'alaf yang mereka masuk Islam di sini kita berikan pembinaan, baik kita bantu secara materi maupun non materi agar mereka juga semakin kokoh imannya seperti itu. Baik, mungkin pertanyaannya sudah selesai, Ustaz. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau misalkan masjid itu harus memiliki fungsi produktif ya, Ustaz. Iya. Bukan hanya sebagai tempat sarana ibadah, tapi juga sebagai penyaluran dana mungkin bagi yang membutuhkan. Baik, sekian tanya jawab dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami semua mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.